Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi ke Papua naik kendaraan. Walaupun sudah tua, ayo semangat belajar Al-Quran. Dewan juri rahimakumullah, izinkan kami Riza Perdana Kusuma, wakil dari Kabupaten Magelang, mempresentasikan sebuah karya dalam pengembangan literasi Al-Quran dalam PAI awal tahun 2023 ini dengan judul Pembelajaran Tahsin Tahfidz Terpadu dalam Lintas Usia dan Disabilitas di RTG Andol Kota Bukit. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pembelajaran ini berawal dari sebuah kegelisahan dari orang-orang tua, simbah-simbah, bapak-bapak, ibu-ibu dari jamaah kami, yang ketika di masa tuanya, ketika organ-organ tubuhnya mulai tidak sekuat dulu, ketika masa tuanya beliau merasakan belum lancar membaca Al-Quran, belum secara kualitas belum baik bacaannya. Maka dari itu, dari sebuah kebutuhan itu, pembelajaran tahsin tahfidz ini kita berikan kepada lintas usia atau lansia atau bapak-bapak yang sudah tua itu. Kemudian yang kedua, karena ada sebuah perspektif sudut pandang yang mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu ketika kecil saja, ketika menginjak remaja sampai dewasa, pembelajaran ini sudah mulai ditinggalkan. Padahal kita tahu, padahal kita sering membaca hadisnya Nabi yang berbunyi, Addibu awladakum ala salasati khisal, hubbi nabiyyikum wa ahli baiti wa qiraatul Qur'an. Didiklah anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada ahlul bait. Kemudian yang ketiga, belajar Al-Quran. Hadis ini memberikan isyarah pembelajaran ini tidak ada batasnya. Pembelajaran Al-Quran ini tidak ada batasan-batasan usia tertentu. Bahkan menyasar semua strata, baik itu anak yang sehat maupun disabilitas. Maka dari itu, ketika sebuah kegelisahan itu datang kepada kami memberikan solusi, kami memberikan jawaban. Kami katakan kepada beliau-beliau, kalau jenengan mau ngaji, syaratnya cuma 2. Yang pertama, bersungguh-sungguh, niat yang baik. Yang kedua, istiqomah. Hanya itu saja. Setelah berjalannya waktu, pembelajaran itu berlangsung. Hari, minggu, sampai berbulan-bulan. Setiap hari, setiap malam itu kami menemani bapak, ibu yang sudah lanjut usia untuk belajar Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, kami simakkan, kami berikan pelajaran dengan Al-Quran. Ketika belum lancar, kami punya muqarrar ini, kitab yang buah. Mulai dari jilid 1 sampai nanti selesai, untuk menunjang kelancarannya ketika membaca Al-Quran, kami berikan muqarrar ini, kitab pegangan untuk belajar Al-Quran. Setelah berjalannya waktu, datanglah seseorang, ada yang anak, ada yang sudah remaja, ada yang sudah tua, datang kepada kami, seorang yang dikatakan disabilitas, karena bertiga itu dia keadaannya tunanetra, ada yang tunagrahita dan tunarungu. Datang kepada kami pengen ngaji seperti teman-teman yang lain, Pak. Akhirnya kami terima dengan catatan
kamu ngajinya dengan saya di rumah saja, tidak usah di madrasah dengan teman-teman yang lain. Karena ini termasuk cara kami untuk melaksanakan pembelajaran secara tuntas, secara lengkap, dengan melokalisir, memisahkan antara yang disabilitas dengan yang teman-teman yang lain. Dewan Juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kami menerima disabilitas? Karena yang diajarkan adalah Al-Quran. Al-Quran itu syifa, obat. Siapa tahu dengan belajar Quran akan memberikan obat bagi mereka yang disabilitas. Yang kedua, apa itu mubarakun, memberkahi, memberikan kebaikan. Saya yakin Al-Quran ini akan memberikan kebaikan kepada siapapun yang mau belajar Al-Quran. Sederhananya, kami mengajarkan kepada santri kami, baik yang anak-anak, baik yang orang tua, baik yang disabilitas, dengan dua metode. Yang pertama dengan talaki atau bandongan. Kami membacakan ayat, membacakan surat, kemudian anak-anak santri kami menirukan, dan itu berulang-ulang sampai mampu. Yang kedua, pelajaran secara sorogan. Setiap santri kami wajib setoran bacaan kepada kami. Yang belum Quran, setoran yang bu'ah. Yang sudah Quran, ya Quran. Yang tahfidz juga setoran tahfidz. Itulah pembelajaran secara double di tempat kami. Kami juga ada imtihan, ujian bagi setiap kenaikan yang mampu, yang mau naik ke jilid 1 ke jilid 2 dan ke atasnya. Begitu juga imtihan tentang hafalan. Inilah serba-serbi RTK An-Nur. Semoga ada manfaatnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.